nggak mau berdiet, makanya dia istilahnya nggak nampak dia itu banyak sakitnya karena dia memang makanannya nggak, memang udah diikutinya lah apa anjuran itu. Telah dia nak. Iya Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru 8 ya yang hadir. 8 bertambah. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga anak-anak Ustazah tetap berusaha untuk semangat dalam proses pembelajaran. Ya, walaupun mungkin bisa dibilang ini detik-detik terakhir ya, detik-detik terakhir, bentar lagi ujian ulangan semester 6. Ya, setelah ujian mungkin nanti hanya kegiatan-kegiatan apa ya yang ada dari sekolah. Mungkin kalau proses pembelajarannya sudah tidak lagi, paling kalaupun remedial baru hafalan atau murojaah atau tahfiznya. Baru kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mau ikut ya ujian seleksi masuk perguruan tinggi, akan mempersiapkan dirinya ya, seperti itu. Yang sudah tahfiz juga sudah selesai istilahnya apa itu, kompri atau tasmi atau apa. Jadi tetaplah harus semangat ya untuk mengikuti proses tahapan-tahapan sampai nanti selesai di kelas 12. Oke, masih 10 orang. Kisi-kisi sudah ya kemarin ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan dengan masalah kisi-kisi? Ada? Tentang kisi-kisi nggak ada ya? Ustazah langsung ini ya ke pembahasan aja ya. Ustazah kasih contoh-contoh soal yang mirip dengan soal ujian nanti. Mirip ya, jadi jangan anggap ini tidak mungkin Ustazah kasih yang sama, tapi yang mirip. Jadi kalau yang mirip ini sudah paham, bentuk apapun dia nanti akan insya Allah bisa mengerjakannya. Oke, nampak kameranya? Nampak Ustazah? Nampak. Oke, ini Ustazah kasih ya untuk kisi-kisi nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ya, yang mirip bentuk soal. Tapi kalau nomor 4, nomor 5, nomor 6 tidak, karena itu pelajaran statistik, mencari min, modus atau kuartil atau median gitu ya. Jadi yang 1 sampai 3 saja. 1 sampai 3. Untuk nomor 1 kira-kira seperti ini ya bentuk soalnya nanti. Misalnya diketahui fx sama dengan 3x kurang 1, gx sama dengan ya, saja lihat dulu. 3x kurang 1, gx sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Ditanya FOGX dan GOPX. Ini yang ditanya. Jadi kita menjawabnya, ini pelajaran kelas 10 ya, jadi harus kita ingat. Jadi kalau FOGX itu sama dengan FGX. Itu rumusnya. Untuk mempermudah, kita tulis saja fungsi fx-nya. 3x kurang 1 gitu ya. Baru fungsi gx-nya kita tulis juga 2x kuadrat tambah 5. Jadi kalau dalam fungsi komposisi itu maksudnya adalah memasukkan ya, memasukkan. Jadi kita masukkan, kalau dia FOGX kita masukkan si gx ke dalam fx. Itu bahasanya. Kita masukkan si gx ke dalam fx. Si gx ini kita masukkan dia ke dalam fx. Jadi setiap fx yang ada x-nya itu gantikan jadi si gx. Masukkan gx itu ke dalam x yang di sini saja. Maka 3x ini berubah jadi ini. Ini masuk ke dalam sini ya. Gitulah istilahnya, bahasanya.
tambah 5, baru ini ada kurang 1, buat kurang 1. Baru setelah itu kalau sudah memasukkan itu sudah fungsi komposisi, maka proses yang lain sama. Kalau ini harus dikali, 3 kali 2 6x kuadrat, 3 kali 5 positif 15, kurang 1 tadi ada kurang 1. Yang dikalikan 3 yang dalam kurung saja ya, yang ini tidak. Baru 6x kuadrat, 15 kurang 1 jadi positif 14. Jadi inilah FOGX. Lebih kurang seperti ini nanti dia bentuknya. Ya. Yang kedua, yang B-nya kan dia tanya GOPX. Berarti rumusnya GFX. G-nya tulis 2x kuadrat, masih soal yang sama ya. Fx-nya tulis 3x kurang 1. Artinya setiap Fx masuk ke dalam Gx. Setiap Fx masuk ke dalam Gx. Yang ada X-nya aja ya, yang ada X-nya. X ini ganti dengan ini. Jadi ini 2, usah aja tulis 2. X-nya usah aja ganti dengan ini. 3x kurang 1. Kebetulan ini ada kuadrat, maka kuadratkan. Tambah 5, tambah 5. Oke, sampai sini ada yang bertanya. Ini proses memasukkan sudah. Intinya di proses memasukkannya. Kalau proses memasukkannya benar, ke bawah itu tinggal proses biasa. Coba tanya dulu sebelum saja lanjut. Tasya, gimana Tasya? Bisa? Bisa Ustazah. Iya, gampang ya. Aisyah Ayu? Aisyah Ayu? Gimana? Bisa? Bisa diikuti? Siapa lagi nih Ustaz? Jahrani lah. Jahrani Nabila. Saya Ustazah. Iya. Jahrani bisa ikuti yang Ustazah jelaskan? Bisa. Bisa. Kalau gitu Ustazah lanjut. Kalau Jahrani udah bilang bisa, Ustazah udah senang itu. Ustazah lanjut ya. Baru di sini 2. Ini kan 3x kurang 1 kuadrat, maka ini harus kita kuadratkan dulu. 3x dikuadratkan jadi 9x kuadrat. 2 kali 3x 6x. 6x kali min 1 jadi min 6x. Min 1 kita kuadratkan jadi positif 1. Buat dalam kurung. Jadi ini sudah Ustazah jabarkan, jadi ini hasilnya tambah 5, tambah 5. Kalau ini kita kalikan ya seperti biasa. 2 kali 9 18x kuadrat, 2 kali 6x, karena ini kurang jadi kurang 12x. 2 kali 6x min 12x. 2 kali 1 positif 1 positif 2 tambah 5. Jadi di sini 18x kuadrat kurang 12x tambah 7. 2 tambah 5 7 ya. Jadi yang sejenis saja yang kita jumlahkan, atau nanti yang sejenis saja yang bisa kita kurangkan. Jadi ini enggak ada kawan, ini enggak ada kawan. Yang berkawan ini ya 2 tambah 5, sama-sama konstanta atau sama-sama angka kita tambahkan. Inilah GOPX, inilah FOGX. Saja naikkan ya. Agak-agak mereng sedikit. Ini FOG GOP. Berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya FOGX tidak sama dengan GOPX. Gitu ya. Kalau dulu kan misalnya 2 kali 3, 3 kali 2 kan jadi 6. Ini 6 kan sama. Tapi kalau dalam fungsi komposisi, bentuk ini bentuk komunitatif ya. Namanya ini sifat komunitatif, pertukaran tempat. Itu tidak berlaku pada fungsi komposisi. FOGX, GOPX ini kan dia berpindah tempat aja. F-nya duluan yang di sini, G-nya duluan yang di sini. Tapi hasilnya tidak sama. Buktinya kan tidak sama. Berarti pada fungsi komposisi sifat komunitatif itu tidak berlaku. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saja lanjut ke bentuk soal kedua. Ada 3 ya yang mau saja kasih contoh.
Oke, tanya dulu lah. Tanya siapa yang mau? Ada? Udah dicatat, Nak? Udah dicatat? Udah Ustazah. Udah. Oke. Lanjut nomor 2. Lanjut. Oke, tunggu ya. Nomor 2. Nanti saja kasih latihan ya. Latihannya untuk menambah nilai ya. Jadi kan di DKN itu banyak nilai-nilainya. Ada nilai latihan, ada nilai kuis ya. Nanti yang terakhir ini Ustazah jadikan nilai kuis ya. Nilai kuis. Yang kedua, bentuk kedua itu adalah fungsi komposisi juga, tetapi dia FOG-nya atau GOP-nya sudah diketahui. Nah, kita disuruh mencari salah satu, fx atau gx. Ya, FOGX-nya misalnya 3x kuadrat kurang 2, fx-nya sama dengan x tambah 4, yang ditanya gx. Seperti inilah lebih kurang nanti untuk soal nomor 2. Ya, yang beda tuh hanya ininya saja. Ya. Jadi dipelajari kembali. Jadi yang ditanya gx, FOG-nya sudah diketahui. Maka kita buat dulu rumusnya, bahwasanya fgx itu sama dengan FOGX. Kan gitu ya. Dibalik-balik nggak masalah ya. Mau FOGX duluan sama dengan FGX atau FGX sama dengan FOG juga nggak apa-apa. Fx-nya sudah ada. Ini dia. Tulis x tambah 4. Ya. Gx-nya nggak ada. Tulis saja gx karena tidak ada. FOG-nya sudah ada, 3x kuadrat kurang 2. Jadi kalau bentuknya seperti ini kan dia maksud dari fungsi komposisi itu artinya gx masuk ke dalam fx. Kan gitu. Inti dari fungsi komposisi. Jadi setiap yang ada x pada fx berubah jadi gx. Kayak tadi juga, cuma kalau yang tadi dia ininya sudah diketahui, kita mau cari yang ini, ya. Jadi ini gx ini masuk ke dalam sini, ke dalam si x. Maka x ini berubah menjadi gx ditambah 4 sama dengan 3x kuadrat kurang 2. Itulah fungsi komposisi. Ini masuk kemari. Gx masuk ke fx. Jadi yang ada x-nya berubah jadi si gx. Kebetulan si gx cuma gx, maka x ini jadi gx tambah 4. Maka gx sama dengan 3x kuadrat kurang 2 positif 4 jadi kurang 4. Jadi gx sama dengan 3x kuadrat kurang 6. Dapatlah gx-nya 3x kuadrat kurang 6. Gitu dia. Kalau kita mau yakin ya, kayaknya enggak yakin ini benar gitu ya. Boleh kita buktikan. FOGX sama dengan FGX. F-nya tadi ya, F-nya X tambah 4 ini ya. X tambah 4, GX-nya ini ya, 3X kuadrat kurang 6. Artinya GX masuk ke dalam FX. X ini berubah jadi ini 3x kuadrat kurang 6. Ya, baru ini tambah 4, buat tambah 4. Ya sudah, itu juga ya. 3x kuadrat kurang 6 tambah 4 jadi kurang 2. Sama kan kayak yang tadi. Yang ini, yang diketahui. Berarti jawaban kita ini benar. Ini aja, nanti sampai sini aja. Nggak usah dibukti-buktikan, nggak perlu. Udah terjawab GX-nya, udahlah. Udah berhasil berarti. Oke, ada yang mau ditanya untuk nomor 2? Mana tahu ada yang bingung masih? Silahkan. Sederhana-sederhana saja yang Ustazah tanya. Tanya yang sudah hadir, 13 orang, berarti 12 ya. Ada Askia, Tasya, Aisyah, Sopi, Nabila,
Maisaroh. Ada? Nggak ada ya? Ada jadi masalah untuk nomor 2? Ada yang agak-agak bingung di mananya gitu, tanya aja biar jelas. Lebih kurang kayak gini ya bentuknya ya untuk ujian U6-nya. Jadi diulang-ulang lagi. Nanti Ustazah buat juga latihan. Setelah ini Ustazah kirimkan ke grup biar ada proses pengulangan. Oke, Opi lanjut nomor 3 Opi. Lanjut. Iya, Ustazah. Oke. Lanjut ya nomor 3. Nomor 3 tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika ya. Untuk nomor 3. Misalnya nanti dia soalnya bentuk apa ya? Bentuk cerita. Cuma ini Ustazah langsung buat aja yang diketahuinya. Jadi misalnya dalam soal itu sudah diketahui U2 sama dengan 8 misalnya. Baru U4 salah Ustazah. Ustazah ganti ya. Diketahui misalnya U4 sama dengan 8. Dah. Kemudian diketahui lagi U3 tambah U5 sama dengan 16. Yang dia tanya itu adalah jumlah suku ke-10 karena jumlah berarti S10 atau SN ya. Maka kita masukkan rumus daripada SN barisan aritmatika. Ayo siapa yang masih ingat? Rumus mencari jumlah suku dari barisan aritmatika. Ayo sebutkan biar Ustazah tulis. Siapa yang masih ingat? Yang masih ingat? Ada 2A salah N per 2 2A tambah N kurang 1 kali B gitu ya? Iya, Ustazah. Iya benar ya. N per 2 2A tambah N kurang 1 kali B. Yang ditanya adalah S10 berarti 10 per 2 2A tambah 10 kurang 1 berarti 9B. Ya, ini kan 10 kurang 1 karena ininya N-nya 10. Jadi 9B. Jadi S10 sama dengan 10 bagi 2 5 2A tambah 9B. Jadi ini yang mau kita cari. Yang belum ada adalah A-nya sama B-nya. Ya, maka kita harus cari A dan B dari yang diketahui. U4 sama dengan 8. U4 apa rumusnya? Kalau barisan aritmatika, suku ke N barisan aritmatika. U4 apa rumusnya? Ayo. A dikurang 3B. A ditambah 3B. A ditambah 3B. Iya, A tambah 3B. Kalau U4 sama dengan A tambah 3B sama dengan 8. Tadi gitu ya, dari yang diketahui. Baru U3 tambah U5. Dah. U3 apa rumusnya? U3 A ditambah 2B. 2B. Tambah lagi. U5 apa rumusnya? A ditambah 4B. Iya. Jadi U3 tambah U5 sama dengan 16. Dah. Baru kita sederhanakan dulu yang ini ya. Ini masih yang ini, proses yang ini. A ditambah A 2A, 2B tambah 4B 6B sama dengan 16. Jadi udah dapat persamaan pertama, udah dapat persamaan kedua. Ya, ini pertama dan kedua. Ini yang kita ambil. Persamaan pertama adalah A tambah 3B sama dengan 8. Persamaan kedua 2A tambah 6B sama dengan 16. Baru kita eliminasikan karena ini nggak ada yang setara koefisiennya. Kita eliminasikan
Ustazah mau buang A dulu, berarti 1 2 balik jadi 2 1. Artinya baris pertama kali 2, baris kedua kali 1 kali 2 jadi 2A, 6B, 16. Ya kan? Salah enggak ini perkaliannya? Enggak, Ustazah. Enggak. Yang ini kali 1 berarti tetap 2A tambah 6B kurang 16. Loh, kok jadi 0 dia? Iya, jadi 0 ya? Iya, Ustazah, sama. Jadi 0 semua ya? Iya, ini tadi memang soalnya ini saja istilahnya ngarang, jadi agak nggak pas dia. Nah, jadi nanti dia bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti sudah kita eliminasikan, nanti akan dapat. Ini nggak mungkin, nggak bisa dia 0 semua. Ini pasti nanti yang 2A-nya saja yang 0, ininya nanti ada gitu ya. Nanti dapat B-nya berapa. Ya, misalnya B-nya dari sini dapat B misalnya ya. Ini saja jelaskan aja karena memang soalnya saja ngarang, jadi nggak ada hasilnya. B-nya berapa dapat, baru nanti kalau mau cari A pilih yang mana? Pilih salah satu ya. Pilih salah satu, mau persamaan 1 atau persamaan 2, dapat A-nya setelah memasukkan B-nya kemari ya kan. Misalnya dapat B-nya 2, yaudah 3 kali 2 6, berarti 6, 8 kurang 6 berarti A-nya juga 2, berarti A-nya 2, B-nya 2, berarti masukkanlah ke sini 5, 2 kali 2 tambah 9 kali 2, dapatlah jumlah S10-nya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya dari nomor 2? Karena ini nggak dapat ya, karena 0 semua, jadi nggak mungkin kita kerjakan. Oke, ada yang mau ditanya dari nomor kok nomor 2 jadinya? Nomor 3 ya, maksud saja. Bentuk soal nomor 3 ujian. Jadi kayak gitu lebih kurang. Nah, jadi dapat B-nya, dapat A-nya, baru masukkan rumus ke S10 tadi. Selesai, dah sampai situ saja. Ada yang mau bertanya? Sedikit lagi. Jadi kita gunakan sisanya untuk bertanya aja, diskusi aja. Kalau nomor 4, nomor 5, nomor 6 pelajaran statistik ya, pahami lagi kayak mana mencari min, data semuanya data berkelompok ya. Enggak ada data tunggal, data berkelompok. Tengok kayak mana cari min, cari modus, kemudian cari kuartil 1 dan kuartil 3. Nomor 6-nya. Ya, nomor 4-nya mencari min, nomor 5-nya mencari modus. Pahami kalau min dan modus tabel apa yang dibutuhkan. Pahami, itu saja. Ustazah kasih sudah tahu kisi-kisinya sudah secara jelas gamblang. Kalaupun masih bingung menjawab, itu berarti kurang belajarnya, kurang mengulang pelajarannya. Oke, silahkan yang mau bertanya atau yang mau didiskusikan atau apa sajalah untuk sisa-sisa waktu 6 menit lagi. Aisyah Ayu, Ustazah tanya dulu. Aisyah Ayu di mana nih sekarang? Di rumah. Di rumah mana ini? Batam. Di rumah Medan. Oh, di Medan, di Medan. Pancur. Iya, sudah. Pancur opung ya? Udah ada rumah sendiri di sini. Oh, jadi di rumah yang di Pancur ini yang sendiri ini mama di sini, orang tua di sini. Iya, udah di sini. Dua-dua. Iya, dua-dua. Oh, jadi nggak di Batam lagi. Di Batam juga masih ada rumah karena kan domisilinya masih di sana. Oh, iya. Jadi sementara ini masih di Pancur ya. Iya. Jadi Aisyah, kira-kira berapa yang ingin didapat dari pembelajaran matematika di US 6 nanti? Berapa kira-kira? Kan udah saja kasih kisi-kisinya. Kira-kira mau berapa?
Anak pengennya paling enggak malu Kenapa? susah. Kok malu? Nggak apa-apa emang malu. Apalagi yang dimalukan sama kawannya? Udah 3 tahun pun, ayo apa? Berapa? Karena udah belajar kayak gitu, yang dari kelas 10 pengennya bisa dapat 100 susah, Iya, pengennya. Masya Allah. Ya 100 ya. 100. Nggak masalah, namanya keinginan kita. Keinginan mendapat 100 itu menjadi sebuah harapan, ya kan? Harapan itu itulah untuk mendorong kita berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi bangun dulu harapan-harapan, ya. Bagus. Kalau Opi, Ya, Ustazah. di mana ini? Di rumah? Di rumah orang tua? Ya, Di Aceh ya. ya? Di Aceh. Ya, Ustazah. Di Aceh. Di Iya. Aceh di mananya? Aceh Selatan, Ustazah. Aceh Selatan. Ya, Pak Tuan. Oh. Gimana di Aceh? Aman-aman aja? Aman Aman, ya? Ustazah. Opi gimana setelah Ustazah kasih contoh bentuk soalnya, kira-kira nanti Opi bisa nggak menjawab untuk nomor 1, 2, dan 3? Insya Allah udah bisa, Ustazah. Udah bisa Insya ya. Allah. Berapa harapannya yang didapat? Harapan kalau bisa semua bisa Benar. dapat, Ustazah. Iya, alhamdulillah. Amin ya. Ya, jadi harapan itu harus setinggi-tingginya, ya kan? Seperti peribahasa, gantunganlah cita-cita setinggi langit. Jadi kalau nggak bisa mencapai yang tinggi, setidaknya tidak jauh jatuhnya. Ya, jangan pula cita-citanya mau jadi apa? Jadi tukang sampah misalnya. Kan kalau anak-anak ditanya seperti itu ya kan, cita-citanya mau jadi apa? Dia lihat tukang sampah itu enak, mau jadi tukang sampah. Tukang sampah nggak perlu sekolah ya kan? Yang penting menang rajin, menang sehat, badannya kuat, imunnya kebal, bisa. Gitu. Siapa lagi nih? Ardea dulu. Ardea, sehat? Ya. Alhamdulillah, Ustazah. Di mana ini? Di rumah, Ustazah. Ya, di mana alamatnya? Di Rantau Prapat. Oh, di Rantau Prapat. Oke. Gimana setelah Ustazah kasih tadi contoh bentuk soalnya, bisa kira-kira Ardea? Insya Allah, Ustazah. Insya Allah bisa. Iya. Harapannya 100 juga ya? Harapannya gitu. Iya. Maisarah dulu, Maisarah. Sehat Maisarah? Alhamdulillah, Ustazah. Kok kayak lemas gitu ya? Agak lemas, agak murung gitu, enggak? Enggak, Ustazah. Enggak ya. Atau karena bawaan siang nih, belum makan siang? Iya. Udah siap? Enggak, Ustazah. Enggak ya. Gimana tadi melihat contoh-contoh soalnya? Bisa diikuti, Maisarah? Insya Allah, Ustazah. Bisa. Maisarah ini lagi ada masalah ini dia nih. Lagi ada beban dia ya? Enggak, Ustazah. Enggak, tapi dari wajahnya agak-agak lemas, agak-agak lesu, kurang ceria dia. Dipaksakannya ceria-ceria. Ya, kalau bisa Enggak, Ustazah. Enggak ya. Kalau enggak alhamdulillah. Ya sudah ya. Senyum dulu, senyum. 100 juga ya insyaallah ya, Maisarah ya. Diulang lagi, Ya, dicari-cari. harapannya gitu, Ustazah. Iya. Makanya kan udah Ustazah kasih bentuknya. Jadi fokus saja ke bentuk-bentuk seperti itu. Jadi nanti ada soal Ustazah kasih, misalnya nanti setelah ini kerjakan dulu. Baru kalau pas nanti mau pas ujian matematika malamnya coba cari bentuk-bentuk yang lain gitu. Jadi kan kita tidak boleh melihat buku kan gitu. Kita ikuti prosesnya tadi. Kalau kita rajin mengerjakan soal akan istilahnya terhafal sendiri. Oh, setelah ini, setelah ini kayak gini, setelah ini kayak gini gitu ya, Maisarah ya. Oke, waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Ayo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada latihan, kerjakan latihannya sampai hari Ahad ya. Sampai hari Ahad Ustazah tunggu 3 hari berarti ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad 3 hari. Di grup aja. Difotokannya ya di grup. Nggak usah japri biar kawan-kawannya pun kalau dia agak terbentur, agak bingung bisa mengerjakannya ya. Yang penting dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik-adiknya ada praktek itu ini juga nih orang nih. Kan kelas 10 11 ini ada praktek nanti. Iya. Nah, jadi agak Agak-agak kami mau